Pernah kepikiran gak sih kalau teman yang kita pilih hari ini itu bisa jadi penentu nasib kita selamanya? Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana sebuah pertemanan bisa punya taruhan yang jauh-jauh lebih tinggi dari yang kita kira. Kita mulai dari nasihat yang satu ini. Dan ini benar-benar jadi intinya. Agama seseorang tergantung pada teman dekatnya. Ini bukan cuma sekedar pepatah ya. Ini adalah pengingat keras bahwa orang-orang yang kita izinkan ada di lingkaran terdekat kita, itu benar-benar membentuk siapa diri kita, dan kemana kita akan melangkah. Oke, coba kita lihat dua kisah nyata ini. Beda orang, beda waktu, tapi sama-sama di penghujung hayat. Yang satu karena teman-temannya meninggal dalam keadaan menolak iman. Satunya lagi karena temannya meninggal sebagai seorang mukmin. Dua akhir yang kontras banget kan? Yuk kita bedah satu-satu. Cerita pertama kita ini datang dari Mekah. Ini tentang saat-saat terakhir seorang tokoh yang sangat dihormati, yaitu Abu Talib. Dia ini pamannya Nabi Muhammad yang selalu jadi pelindung utama beliau. Tapi, kisahnya justru jadi pelajaran pahit tentang betapa kuatnya pengaruh teman. Coba deh bayangin, seumur hidupnya dia melindungi keponakannya dari segala macam bahaya. Tapi di momen paling kritis, di detik-detik terakhir hidupnya, justru bisikan teman-temannya yang jadi penentu. Mereka terus-terusan bilang, masa kamu mau tinggalin agama nenek moyang? Dan pada akhirnya, kesetiaan pada gengsi dan teman-temannya itulah yang jadi penghalang terbesar. Nah, sekarang kita geser dari Mekah ke Madinah. Kalau cerita pertama tadi nunjukin gimana teman bisa jadi penghalang, cerita yang kedua ini kebalikannya 180 derajat. Ini tentang bagaimana seorang teman sejati bisa jadi penyelamat. Kelihatan banget kan bedanya di sini? Bukan paksaan, bukan tekanan harga diri, tapi ajakan yang lembut dan tulus dari seorang teman. Bahkan ayahnya anak itu, yang bukan seorang muslim, pas melihat ketulusan Nabi, dia bilang ke anaknya, ikuti saja dia. Inilah hasil dari sebuah pertemanan yang tulus yang berujung pada keselamatan. Sampai-sampai Nabi bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Dua cerita tadi itu bukti nyata ya, betapa dahsyatnya kekuatan sebuah pertemanan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Kenapa sih kita, sebagai manusia, butuh banget teman? Kenapa ikatan ini begitu penting buat kita? Jawabannya itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Ada pepatah Arab yang pas banget, al-insanu madaniyun bitabi'i, yang artinya manusia itu dari sananya emang makhluk sosial. Kita tuh nggak didesain buat hidup sendirian. Lihat aja kisah manusia pertama, Adam. Bahkan di surga yang udah sempurna pun, beliau masih merasa kesepian sampai akhirnya Hawa diciptakan sebagai temannya. Oke, kalau berteman itu emang udah fitrah kita, terus kenapa ada teman yang seolah-olah ngangkat kita ke surga, tapi ada juga yang malah narik kita ke neraka? Jawabannya ternyata ada di motivasi tersembunyi di balik setiap pertemanan yang kita jalin. Nah, buat ngebantu kita paham soal ini, para ulama punya kerangka berpikir yang keren banget. Mereka mengklasifikasikan semua pertemanan kita itu ke dalam 3 kategori besar. Dan pembedanya cuma satu, apa motivasi di baliknya. 3 motivasi itu adalah manfaat, kesenangan, dan kebaikan. Mungkin kedengarannya simpel ya, tapi ayo kita bedah lebih dalam. Karena kemungkinan besar, semua teman yang kita punya sekarang pasti masuk ke salah satu dari 3 kotak ini. Nah, yang menarik kalau kita lihat di sini, sebagian besar hubungan kita itu jatuhnya di 2 kategori pertama. Teman karena manfaat, ya teman kantor, teman bisnis. Teman karena kesenangan, ya teman mabar, teman nongkrong. Dan seringnya hubungan kayak gini gampang banget pudar kalau situasinya berubah. Pindah kerja, ya udah. Ganti hobi, ya bubar. Kalau pertemanan, karena manfaat dan kesenangan itu sifatnya sementara, lalu apa rahasianya pertemanan jenis ketiga? Yang didasari karena kebaikan. Apa sih yang bikin dia begitu beda, begitu kuat, sampai-sampai dibilang bisa abadi? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Petunjuk dari Al-Quran buat membangun pertemanan terbaik itu ternyata bukan dimulai dengan kata cinta atau senang-senang, tapi justru dengan kata sabar. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya. Loh, sabar? Kenapa harus sabar? Bukannya kalau bareng orang baik itu harusnya enak dan gampang ya? Nah, ternyata pertemanan sejati yang didasari kebaikan itu justru butuh usaha. Kenapa bisa begitu? Ya karena temen yang beneran baik itu kadang cerewet. Merekalah orang yang bakal bilang,
udah sholat belum? Atau jangan kebanyakan main game dong, kerjain tugasnya. Mereka cerewet dengan cara yang positif. Mereka peduli sama akhirat kita, bukan cuma dunia kita, bahkan kalau itu kadang bikin kita gak nyaman. Kesabaran ini adalah sebuah investasi, karena Al-Quran kasih kita sebuah bocoran yang cukup mengejutkan. Nanti di hari kiamat, semua pertemanan karena manfaat dan kesenangan duniawi itu bakal berubah jadi permusuhan. Cuma satu jenis pertemanan yang bakal bertahan, yaitu yang dibangun di atas dasar takwa dan kebaikan bersama. Oke, kita udah paham konsepnya. Sekarang pertanyaan paling penting, gimana cara kita menerapkan ini di kehidupan nyata? Gimana kita bisa mulai membangun lingkaran pertemanan yang benar-benar menyelamatkan kita, dimulai dari hubungan kita yang paling inti? Nah, ujian tertingginya ternyata ada pada saat memilih pasangan hidup. Karena pasangan kita adalah teman utama kita, sahabat yang bakal bareng kita 24 jam sehari. Makanya, kriterianya pun harus pakai motivasi yang paling tinggi, kebaikan dan kesalehan bersama, bukan lagi sekedar manfaat materi atau kesenangan sesaat. Tentu bakal ada yang bertanya, terus gimana dong kalau saya ngerasa udah terlanjur salah pilih teman atau bahkan pasangan? Nah, pesannya di sini tuh bukan buat langsung main potong hubungan, tapi tentang bagaimana kita bisa jadi agen perubahan buat ningkatin kualitas hubungan itu. Ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, dan ini yang paling penting, mulai dari diri sendiri, jadi cerminan dari kebaikan yang kita harapkan. Kedua, ajak mereka dengan cara yang baik, yang bijak, bukan dengan menggurui. Dan yang ketiga, yang sering kita lupakan, doakan mereka. Pendekatan ini mengubah fokus kita dari menghakimi orang, jadi menginspirasi mereka. Sebagai penutup, mari kita kembali ke diri kita masing-masing dengan satu pertanyaan reflektif ini. Coba deh, pikirkan 5 orang terdekat dalam hidup Anda sekarang. Apa motivasi utama yang mengikat kalian? Apakah karena manfaat, kesenangan, atau karena kebaikan bersama? Coba luangkan waktu sejenak untuk menjawabnya. Karena seperti yang sudah kita bahas, jawaban dari pertanyaan itu punya konsekuensi yang abadi. Bukan cuma untuk hidup kita di sini, tapi juga di akhirat nanti.